Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arif Ervana. Pada kesempatan siang hari ini, kebetulan saya diminta tolong oleh Bapak Ketua PPPDAI untuk memandu agenda kita pada hari ini, pada siang hari ini. Yang mana kolega semua juga pasti sudah membaca di poster-posternya. Hari ini yang akan kita informasikan kepada kolega semua aplikasi Bubu, yaitu aplikasi komunikasi antar pasien dengan dokter hewan. Menarik ya, jadi dengan aplikasi ini kita jadi penasaran apakah kemudian dokter hewan bisa berkomunikasi, berbicara dengan anjing atau kucing gitu kan. Kalau bisa luar biasa gitu. Dan ya saya yakin kolega semua juga sudah tidak asing dengan Bubu ya, sudah sering mendengar pasti. Walaupun hari ini baru di launching, tapi saya yakin sudah seringlah kolega mendengar Bubu, apalagi yang sering Bubu siang atau Bubu malam. Tapi ini bubunya bubu yang berbeda, ini bubu yang berteknologi. Nanti kita akan sama-sama mengetahui apa sih aplikasi Bubu ini, kemudian apa sih benefitnya bagi dokter hewan ketika menggunakan aplikasi ini dan seterusnya. Insya Allah itu acara utama kita pada siang hari ini yang akan berjalan semoga sampai jam 2 siang maksimal. Baik. Mungkin sebelum masuk lebih lanjut, seperti tradisi kita biasanya, kita akan nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Pada nanti silakan. Baik, kita lanjutkan dengan Mars Dokter Hewan. Dokter hewan Indonesia, profesi mulia, mengabdikan pada nusa, bangsa dan negara, menjunjung tinggi azas negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 pedomannya, menolong hewan tugas utamanya, mencegah malapetaka pada satwa, mencukupi kebutuhan gizi protein hewani, gerak bakti dokter hewan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur dasar Pancasila.
kita memasuki ke acara berikutnya, mohon kepada para kolega yang suaranya masih terbuka untuk di-mute terlebih dahulu supaya tidak ada kebocoran-kebocoran suara yang masuk. Terima kasih. Kita lanjutkan ke acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Umum PBPDHI, Dr. Hewan Haji Muhammad Munawaroh, MM. Kepada Dr. Munawaroh dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, mari kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan sebuah kenikmatan, ya, sehingga dapat bergabung di dalam acara hari ini. Pada kesempatan ini kami sengaja mengundang para kolega untuk dapat selalu mengupdate informasi yang berkaitan dengan keprofesian kita. Pada hari ini, alhamdulillah kita mendapatkan support dari Kementerian Perekonomian yang kemudian yang memberikan satu support kepada para insan-insan teknologi IT untuk bisa mendevelop aplikasi. Di sini alhamdulillah mendapatkan support dari Bapak Menteri Perekonomian, Bapak Dr. Airlangga, yang nanti akan diwakilkan oleh Bapak Asisten Deputinya. Dan hari ini kenapa kita akan sosialisasikan di sini, bahwa pada zaman sekarang itu zamannya sudah semuanya digital, semuanya serba internet, sehingga ternyata aplikasi ini nantinya dapat mempermudah kita sebagai dokter hewan dalam melakukan pelayanan kepada para pet lover, para penyayang binatang, dan hal ini ternyata banyak dirasakan oleh para pet lover. Dan kenapa Bapak Airlangga ini mendukung? Ternyata beliau itu salah satu penyayang binatang juga. Jadi memiliki anjing yang cukup banyak di rumahnya, sehingga dia merasakan adanya satu kendala bila ada sesuatu hal yang mendadak harus ditangani oleh dokter hewan. Moga-moga informasi ini nanti dapat memberikan kepada kita masukan-masukan. Itu yang harapkan. Kemudian berkaitan dengan perkembangan organisasi kita ini organisasi terbuka, di mana siapapun yang memberikan satu kontribusi kepada keprofesian kita, silahkan bergabung. Nah, untuk ini aplikasi Bubu ini telah melakukan MOU dengan PBPDHI, di mana kita bersama-sama menjadikan Bubu ini menjadi satu aplikasi, dan secara detail saya sudah mempelajari, dan insya Allah ini akan memberikan bantuan kepada seluruh kolega di seluruh Indonesia. Ini yang kami harapkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizka sebagai CEO-nya. Moga-moga nanti paparan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian Dr. Arif yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Munawaroh. Berikutnya saya mengundang Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan, Bapak Dr. Hewan Pujo Setia untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka agenda kita pada siang hari ini. Kepada Dr. Pujo, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin, apakah suara saya bisa diterima? Bisa, Dok. Ya, Dok. Sudah cukup jelas suara? Jelas. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat-rahmat dan karunia kepada kita, khususnya nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan melaksanakan kegiatan di setiap hari ini yang sangat luar biasa. Sebelumnya kami mohon maaf, saya Pujo Setia, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan, Kementerian Bidang Perekonomian, mewakili Bapak Menko yang tidak bisa hadir pada acara ini karena satu dan lain hal, dan juga kebetulan karena mendadak saya sudah agendakan, kebetulan ada ada kegiatan resepsi pernikahan sahabat saya Profesor Hendra Gunawan, mantu anaknya, dan juga tadi juga saya menyambi diskusi dengan teman-teman FKH IPB terkait dengan masalah pandemi COVID-19 ini, sehingga ini menyambung, mudah-mudahan tidak mengurangi
rasa hormat saya kepada seluruh panitia dan peserta pada acara hari ini. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan mencoba membacakan sambutan dari Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada pengenalan aplikasi Bubu Plus sebagai aplikasi komunikasi antar pasien dan dokter hewan terkini 12 Juni 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Muhammad Dokter Hewan di seluruh Indonesia. Hadirin pencinta hewan yang kami hormati, tim aplikasi Bubu Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala kenikmatan, yang utama nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul pada siang hari ini melalui aplikasi Zoom Meeting untuk dapat menghadiri acara pengenalan aplikasi Plus, utamanya sebagai media praktik pelayanan kesehatan hewan oleh seluruh dokter hewan Indonesia. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang luar biasa, bukan hanya pada aspek kesehatan, namun juga pada aspek sosial, ekonomi, keuangan, dan sendi-sendi perekonomian nasional kita. Pandemi COVID-19 juga telah melahirkan pola baru dalam aktivitas perekonomian serta model bisnis yang baru di berbagai sektor. Salah satunya adalah dengan melakukan percepatan digitalisasi serta penggunaan Internet of Things atau IoT. Pandemi COVID-19 telah mendorong dilakukannya inovasi yang lebih cepat dengan mengadopsi kemajuan teknologi digital di semua bidang, termasuk pada sektor kesehatan hewan. Pelayanan kesehatan, khususnya veteriner, saat ini juga dituntut untuk harus mulai dapat berinovasi dalam penggunaan Internet of Things untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal dan prima kepada masyarakat. Dengan perkembangan teknologi, ekspektasi pemilik hewan atau klien untuk berinteraksi dengan dokter hewan juga ikut berubah, sehingga dokter hewan dituntut terus selalu berkembang mengikuti tren yang ada. Sama seperti pelayanan kesehatan manusia yang sudah berkolaborasi dengan digitalisasi dan Internet of Things, profesi dokter hewan juga harus mampu menerapkan hal serupa dalam kaitannya komunikasi berupa konsultasi dengan klien atau pemilik hewan. Saat ini semakin banyak terlahirnya generasi dokter hewan muda. Tentunya harus mampu terus mengembangkan ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi, baik hard skill maupun soft skill, dan cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Hadirin yang kami banggakan, digitalisasi dan Internet of Things sangat mungkin untuk diterapkan dalam pelayanan medik veteriner oleh dokter hewan kepada pemilik hewan ataupun pasien. Pemanfaatan internet ataupun percepatan digitalisasi tersebut dapat dilakukan untuk berkomunikasi antara dokter hewan dengan klien atau pemilik hewan dalam berkonsultasi terkait penyakit hewan, vaksinasi, obat hewan, pakan, ataupun manajemen pemeliharaan hewan tanpa berkontak fisik. Selain itu, dengan kemajuan teknologi, Internet of Things dapat dilakukan juga untuk memonitoring kesehatan hewan oleh dokter hewan yang menangani sehingga pasien tidak perlu datang ke klinik atau tempat praktik dokter hewan apabila tidak mendesak. Namun, memang saat ini pemanfaatan Internet of Things oleh klien medik veteriner belum banyak dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, kami mengapresiasi pada hari ini PBPDHI telah berhasil menyelenggarakan acara ini sebagai pengenalan sebuah aplikasi komunikasi antar pasien atau klien dan dokter hewan terkini, yaitu Bubu Plus. Aplikasi Bubu Plus ini merupakan sebuah inovasi dalam pelayanan kesehatan veteriner. Pelayanan kesehatan hewan tidak terbatas harus bertatap muka secara fisik, namun juga dapat dilaksanakan secara daring melalui aplikasi. Dengan adanya aplikasi Bubu Plus ini, tentu masyarakat khususnya para pemilik hewan dapat berkonsultasi dengan dokter hewan dimanapun dan kapanpun tanpa terkendala jarak. Oleh karena itu, aplikasi Bubu Plus ini akan memberikan manfaat yang besar kepada seluruh masyarakat Indonesia, kaitannya dalam pengendalian penyakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan. Hadirin yang kami banggakan, tentunya kami Kementerian Koordinator Bidang
bidang perekonomian sangat mendukung pemanfaatan aplikasi di masyarakat. Kami berharap dengan adanya aplikasi ini, pelayanan kesehatan hewan di Indonesia dapat terus berkembang dan lebih baik lagi. Aplikasi ini merupakan bagian dari gerakan positif yang mana perlu didukung karena akan memudahkan lebih banyak masyarakat berkomunikasi dengan dokter hewan. Kami juga terus mendukung adanya inovasi. Kami berharap ke depan aplikasi ini tidak terbatas hanya pada konsultasi dan pelayanan kesehatan hewan kesayangan, namun juga dapat meluas pada hewan produktif. Aplikasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas hewan produktif serta dapat membantu dalam membangun data hewan ternak di seluruh Indonesia. Pemanfaatan aplikasi diharapkan ke depan dapat lebih optimal dan terus berkembang. Juga turut serta mendukung dan berkolaborasi dengan program pemerintah dalam kaitan ketahanan serta kemandirian pangan. Perlu adanya komitmen dan dukungan yang kuat dari berbagai stakeholder untuk dapat mewujudkan hal tersebut, baik dari pemerintah, organisasi, maupun masyarakat. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, DHI sebagai induk organisasi dokter hewan seluruh Indonesia, juga rekan-rekan sejawat dokter hewan dari berbagai lintas bidang tentu harus siap mensupport kebermanfaatan yang lebih besar. Sebagai akhir dalam sambutan saya kali ini, marilah kita bersama-sama untuk terus berkarya, bersinergi, dan berkolaborasi agar pelayanan kesehatan hewan lebih optimal, serta ketahanan pangan dan kemandirian pangan Indonesia dapat terwujud di masa depan. Selamat menjaga kesehatan dan terus berinovasi. Semoga Allah SWT selalu mengiringi langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barangkali itu Pak Dr. Munawarroh dan teman-teman sambutan Bapak Menko, dan dengan demikian kita bisa memulai acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Pujo. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hewan Pujo Setio sudah memberikan sambutan dan membacakan juga sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, termasuk sekaligus membuka acara ini. Baik, karena sudah dibuka secara resmi, kita tidak perlu berpanjang lebar lagi, akan langsung masuk ke inti acara, tapi bukan saya yang memandu acara intinya, karena kita akan mengundang seorang moderator, ada kolega saya dari Gorontalo, Dr. Hewan Leli. Dr. Hewan Leli monitor. Halo, Dr. Hewan Leli. Masih di mute tuh. Ya, tolong halo, dibuka. Selamat siang dok. Selamat Dok. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dr. Leli? Alhamdulillah luar biasa sehat. Didaulat ini sama Pak Ketum, ya Allah. Mimpi apa saya semalam? Baik, sebelum saya serahkan sepenuhnya ke Dr. Leli, saya juga mohon izin undur diri karena nanti Dr. Leli akan memandu sampai acara ini selesai sekaligus menutup acara ini ya Dr. Leli ya. Insya Allah. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Dr. Leli dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketum karena telah sudi untuk mendaulat saya sebagai moderator meskipun dadakan ya Pak Ketum ya. Yang kami hormati Bapak Ketum PBPDHI, Bapak Dr. Hewan Haji Muhammad Munawarroh MM. Yang kami hormati Bapak Dr. Hewan Pujo Setio, Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan. Yang kami banggakan dan bahagia selalu semua kolega yang kebetulan masuk di dalam acara ini. Acara yang digagasi oleh PBPDHI ini merupakan acara yang luar biasa karena kita akan sebagai dokter hewan yang tak mau kalah ini dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi dan komunikasi luar biasa. Bapak Ketum PBPD kita menggagas acara yang notabene-nya sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman kolega semuanya.
dalam tema kali ini yaitu tentang pengenalan aplikasi Bubu sebagai aplikasi komunikasi antara pasien dan dokter hewan terkini. Jadi nantinya semua akan melalui teknologi. Begitu ya Dok Mun ya, diharapkannya nanti kita para dokter hewan akan mengikuti perkembangan teknologi. Jadi apalagi di musim pandemik yang sekarang ini kita diharapkan tidak langsung bersentuhan gitu istilahnya ya, tapi bisa juga melalui aplikasi-aplikasi. Nah, aplikasi-aplikasi ini nanti akan dibawakan oleh seorang CEO dari PT Satonesia. Beliau adalah penggagas dari aplikasi Bubu. Untuk tidak memperpanjang dan melebarkan lagi, mari kita sapa dulu. Halo Dok Rizka, Rizka Bapak ya, Bapak Rizka Zamzani Ibrahim. Iya Bu Dokter, Monitor. Bu Dokter Eli. Monitor Bu, Oh apakah ya, suara saya kedengaran? monitor ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rizka Zamzani. Panggilannya apa nih Dok? Apa nih Pak? Rizka Panggilannya? Bu, Rizka boleh Bu. Oh Rizka ya. Ya, terima kasih Pak Rizka sudah berkenan untuk ikut gitu meramaikan perkembangan terkini gitu dan ikut untuk memberikan aplikasi ilmu yang sungguh luar biasa nantinya yang akan dimanfaatkan oleh para kolega kita, para dokter hewan di Indonesia. Langsung saja saya berikan waktu dan tempat kepada Bapak Rizka Zamzani Ibrahim sebagai yang CEO PT Satonesia atau yang penggagas aplikasi Bubu ini. Untuk selanjutnya pemaparan kami persilakan Pak Rizka. Monggo. Siap, terima kasih Ibu Dokter Leli. Yang terhormat Bapak Ketua Umum PBPDHI, Dr. Hewan Haji Muhammad Monaro MM, yang saya hormati juga Bapak Pujo Setio, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis, Peternakan dan Perikanan Kemenko Perekonomian. Yang saya hormati tadi Bapak Arif Ervana yang telah menggait dari awal, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Dokter yang sudah hadir, yang dari kami yang sangat yang lebih ke bangga dan merasa terhormat untuk bisa hadir di sini untuk bisa membantu kegiatan-kegiatan pelayanan dari Bapak Ibu Dokter. Dan juga saya hormati mungkin para pecinta hewan yang bisa hadir kesempatan di Zoom meeting seperti ini. Pertama-tama saya lebih seperti sebenarnya saya dalam posisi sebagai pecinta hewan. Jadi ini Bubu ini juga mungkin saya latar belakangnya adalah memperkenal karena saya punya hewan peliharaan dan waktu itu sempat mungkin karena pengetahuan saya juga kurang baik dan juga kemarin konsultasi juga kami susah gitu, maksudnya ada terkendala. Nah, itu kami dengan teman-teman berusaha bagaimana supaya bisa menangani seperti itu. Jadi kami mencoba menjadi bagian dari solusi permasalahan tersebut. Tetapi setelah pembicaraan dengan kebetulan kemarin itu saya juga diskusi dengan dokter hewan dari teman di LPDP dan juga teman-teman di yang waktu itu juga mau lanjut lagi sekolah di kedokteran hewan. Jadi kami terinspirasi untuk membuat Bubu ini, Bapak Ibu. Jadi kami ini memang dari permasalahan tersebut mungkin mencoba bagaimana mendekatkan dengan posisi yang keadaan saat ini yaitu pandemi COVID-19. Izinkan mungkin saya ada paparan sedikit terkait Bubu ini. Ini kami sudah seperti tadi yang disampaikan Bapak Ketua Umum bahwa kami telah mendapatkan restu untuk membantu untuk seperti Pak Ketum juga bilang bahwa PDHI ini organisasi yang terbuka. Jadi kami ingin ikut berkontribusi di PDHI. Berikut ini logonya dan ini tim kami sementara ini bertiga dengan saya sendiri founder, ada co-founder Reza Aditya dan ada head of technician-nya Rocky namanya. Kami bertiga dan ini kami coba memperkenalkan bahwa satu aplikasi ini bisa untuk sebagai penghubung antara satu pemilik hewan dan sebagai dokter hewan.
ini kami mencoba memfasilitasi konsultasi dengan pengembangan data dan teknologi yang ada, dan ini juga kolaborasi juga kami dengan teman-teman dari LPDP yang kebetulan beliau juga bisa dalam pengembangan sistem. Jadi kami coba kolaborasi karena hari ini itu zamannya kolaborasi. Nah, berikut mungkin kami juga mencoba partisipasi dengan tidak hanya aplikasinya, tetapi kita juga mencoba membumikan apa sih yang kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar dunia hewan. Jadi sementara ini kita baru di Google Play Store, itu baru 16 April kemarin di launch, namanya Bubu Plus Vet. Kita ini udah update terakhir itu 3 Juni 2021. Nah, ini fitur-fitur sementara kami, yakni fitur chat. Itu mungkin sudah banyak yang menggunakan fitur chat, tetapi mungkin kita tambahkan fitur video call. Jadi dia komunikasi antara pemilik hewan dan dokter hewan itu lebih komunikasinya lebih sampai, dan juga bisa memperlihatkan hewannya dalam kondisi seperti apa. Dan salah satu tambahan fiturnya adalah kami mencoba bagaimana mensinkronkan data medisnya dari hewan peliharaan yang dari klien dengan data yang di dokter hewan. Jadi pada saat setiap kegiatan tindakan itu dapat menggunakan bubu, dan juga nanti datanya tersimpan di situ, jadi bisa dibawa kemana saja data-datanya. Dan misalnya dokter A itu tidak bisa, nanti bisa dirujuk ke dokter B. Nah, nanti dokter B bisa melihat data-data yang sudah disimpan oleh dokter A, hasil diagnosa dokter A. Kurang lebih, jadi kita mencoba bagaimana data rekam medis ini tersinkronisasi, jadi antara pet owners dan dengan dokter dan juga klinik, seperti itu. Nah, diharapkan nanti ini juga akan membantu bagaimana pelayanan kesehatan itu agar lebih mudah untuk bagi dokter hewan, maupun secara pemilik itu bisa mengetahui lebih detail apa penyakitnya untuk hewannya. Lalu ini adalah kurang lebih peran kami. Peran kami itu mungkin berkembang adalah asinkronis dan sinkronis. Jadi kami mengharapkan dengan adanya teknologi ini, data pasien bisa dikirim dulu terhadap dokter untuk dipelajari, lalu supaya nanti mungkin dia menyampaikan diagnosis ini kalau misalnya sudah tatap muka. Nah, memang utamanya adalah tetap tatap muka, karena pemeriksaan fisik itu paling utama. Jadi pemberian tindakan atau pemberian vitamin, antibiotik, atau penyuntikan, operasi tetap itu utama. Jadi kami perannya ada di depan untuk first aid, misalnya observasi awal, untuk konsultasi, untuk support terapi, ataupun misalnya saran untuk pemberian vitamin. Lalu yang tadi kami sampaikan mengenai manajemen. Nah, manajemennya ini juga akan membantu di klinik dokter untuk mengecek rekam medis untuk tiap hewan yang sudah diperiksanya secara online, dan bisa digunakan pada saat baik tatap muka maupun sedang online. Nah, ini juga dengan adanya fitur video call, kita bisa follow up. Jadi misalnya untuk konsultasi atau observasi setelah ada tindakan medis tatap muka, diharapkan ada follow up, dan itu bisa difasilitasi di bubu ini. Jadi asinkronis yang sudah ada data pasien bisa dikirim, dan juga secara interaktif itu sinkronisnya juga sudah kami coba memfasilitasi. Jadi kami harapkan dengan kami mencoba mendukung kegiatan dari dokter hewan, kita juga mencoba bagaimana membantu meluruskan asumsi, atau saat ini banyak hoax, dan kita juga harapkan bisa memfasilitasi edukasi melalui mobile phone, karena mobile phone itu sudah mulai personal saat ini. Jadi bisa kita udah targeted menyampaikan informasi-informasi yang baik atau informasi yang sesuai itu langsung kepada targetnya atau masyarakat. Dan juga kita harapkan bisa kolaborasi data terpadu, misalnya verifikasi SIV atau pemantauan penyakit yang beredar.
menjadi data epidemiologi, dan juga harapkan nanti ke depan adanya apotek dan marketplace hewan itu lebih banyak supaya masyarakat lebih mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Di sini kami juga memang coba mempelajari bahwa dalam PP nomor 47 tahun 2014 itu menyebutkan bahwa peran dokter hewan itu sangat penting, sangat vital, yaitu dalam penanggulangan penyakit hewan. Di sini memang harus adanya pengamatan dan identifikasi penyakit hewan, pencegahan penyakit hewan, pengamanan penyakit hewan, pemberantasan penyakit hewan, dan pengobatan hewan. Kami akan mencoba memfasilitasi dan mendukung kegiatan-kegiatan yang terkait dari sesuai amanat PP ini. Kemarin kita juga sudah komunikasi dengan Jakarta Smart City, itu juga kita harapkan bisa kolaborasi untuk memantau jumlah dan lokasi pemilik hewan peliharaan, seperti misalnya seperti tadi disampaikan oleh Bapak Asde, Pak Pujo, bahwa program-program pemerintah juga kita akan coba kolaborasi dan membantu mendukung program-program pemerintah seperti vaksinasi, sterilisasi, dan lainnya, dan memantau perkembangan penyakit tadi yang supaya sebagai early warning, misalnya seperti yang saat ini COVID itu yang infonya bahwa dari penyakitnya dari kelelawar. Nah, juga nanti misalnya kayak saat ini kita menghadapi ke depan adalah pemantauan kesehatan produksi atau hari besar kurban, karena posisi dokter hewan itu sangat penting untuk menyatakan bahwa menjamin kesehatan hewan kurban itu sehat dengan adanya sertifikasi veteriner. Jadi diharapkan kita bisa berkolaborasi dengan Jakarta Smart City sebagai suatu kota percontohan yang sudah mengembangkan teknologi. Nah, di sini rencana ke depan kita adalah kami berharapkan adanya kolaborasi untuk ketahanan dan pengendalian pangan yang disampaikan Bapak Asdep, Pak Pujo, bahwa kita supaya bagaimana meningkatkan peran dokter hewan dengan para mitra peternak, terutama peternak yang milenial ya, untuk supaya mendorong menjaga supaya input hewan-hewan produktif itu lebih berkualitas. Jadi menjamin supaya tujuannya supaya pengembangan produksi dari hewan ternak dan perikanan itu dapat berkualitas supaya dapat mencapai kemandirian pangan yang dicita-citakan oleh kita bersama sesuai dengan undang-undang, supaya juga pemenuhan gizi keluarga Indonesia itu yang dibutuhkan saat ini adalah yang terjaga untuk imunnya, supaya juga sehat dan cerdas baik di masa sekarang dan mendatang. Seperti itu. Kami ke depan itu, ini izin kami menyampaikan simulasi atau tutorial penggunaan aplikasi. Ini mungkin sekitar 8 menit. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa, Bapak Dokter bisa melihat sebentar.
Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu dokter. Jadi intinya secara siklusnya adalah para pemilik hewan dapat langsung komunikasi. Nanti dokter akan menerima hasil data yang informasi awal, lalu ada transaksi dan bisa mengaktifkan kembali fitur chat dan video call. Ini juga nanti setelahnya dokter hewan dapat menginput data-data terkait medis dan itu bisa digunakan baik nanti juga untuk ke dokter yang misalnya yang lain yang akan ikut bantu periksa. Dan ini mungkin fitur ke depan yang dalam pengembangan adalah emergency button. Ini akan melewati prosedur transaksi yang tadi seperti dicontoh dan itu langsung menotifikasi seluruh dokter hewan yang online. Karena tadi disampaikan juga Pak Ketum bahwa kadang-kadang ada yang misalnya posisi panik itu sudah butuh cepat, jadi perlu ada fitur untuk emergency button dan kita juga rencananya mau kolaborasi dengan aplikasi Buangin. Jadi ini salah satu cara baru untuk membuang dan mengolah sampah supaya bisa kapan saja. Jadi buang sampah sehari-hari apapun dan juga buang sampah medis dokter hewan bisa lebih mudah. Jadi nanti bisa membuang sampah dari melalui aplikasi Bubu dan masuk ke direct ke Buangin karena itu sangat dibutuhkan untuk medis-medis itu mungkin dari klinik-klinik Bapak Ibu dokter juga sangat butuh untuk penanganannya supaya lebih sehat. Dan juga ke depan mungkin ada juga kita akan penambahkan fitur-fitur mengenai adopsi maupun fitur opsi misalnya permintaan jadwal visit ke klinik maupun dikunjungin seperti itu, dan juga penambahan fitur rujuk ke dokter lain atau klinik melalui data yang sudah terintegrasi yang sudah dibangun di Bubu ini, dan juga masukan juga dari teman-teman dokter itu adalah bagaimana bisa mendisplay pemetaan dari lokasi dari para dokter. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat terhormat dan atas nama tim. Mungkin kami kembalikan kepada Ibu Dokter Lady sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau bawahi beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya rekam medis di vet maupun di pet owner. Jadi kadang-kadang kalau kita kan biasanya rekam medis hanya dimiliki oleh petnya ya, oleh dokter hewannya. Tapi ini dengan aplikasi ini nanti pemilik juga memiliki rekam medis hewannya gitu ya. Jadi bisa ketika dokter hewan yang biasa dikunjungi tidak ada di tempat atau sedang tidak bisa dia beralih ke dokter hewan lain dengan menunjukkan rekam medisnya seperti itu ya. Luar biasa memang. Untuk sesi ini mungkin udah banyak ini yang pengen nanya gitu karena aplikasi ini luar biasa, inovatif, adaptif dan mungkin sangat mudah untuk digunakan dan sangat membantu oleh para kolega yang membuka klinik mandiri atau yang memang intensitas pelayanan tinggi. Saya buka sesi pertanyaan ya, Pak Rizka ya. Mohon izin Pak Ketum, saya buka sesi pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya lewat raise hand ataupun di kolom chat, silakan. Raise hand, kolega. Ada yang ingin ditanyakan lewat raise hand atau secara langsung? Di chat itu sudah ada Dok Leli. Oh iya, di chat ya. Di chat ada pertanyaan ini Pak Rizka. Selamat siang Pak Rizka, mohon info bagaimana cara mendaftar sebagai vendor apotek dan kebutuhan pet. Terima kasih. Mau langsung dijawab atau dua pertanyaan sekaligus dulu? Saya bacakan Pak Rizka. Saya langsung boleh Bu izin. Kebetulan langsung. Ya, terkait mengenai vendor terkait apotek dan kebutuhan pet, kami akan baru posisi pengembangan dengan nanti kerjasama juga dengan PDHI. Jadi sementara kami belum memasukkan fitur tersebut, jadi masih dalam pengembangan. Terima kasih.
Ya Bu, siap. Ibu Leli, sepertinya koneksinya terputus. Ya, lanjut aja, Mas. Siap. Baik, izin terkait, saya izin mungkin membacakan di chat, ada juga pertanyaan bahwa dalam skema yang dipaparkan belum melihat interaksi antara klien dan pasien dengan dokter. Apakah dapat dipertanggungjawabkan cara diagnosa seperti itu? Izin, jadi lebih kami membantu memfasilitasi komunikasi antara pasien dengan dokter hewan melalui chat dan video call. Untuk diagnosa, kami sampaikan bahwa kami fitur kami hanya untuk sebagai pembuka di awal, sebagai pertolongan pertama, first aid, untuk dilakukan observasi awal. Untuk diagnosa tetap memang harus dibutuhkan tatap muka sebagai salah satu proses medis yang utama. Kami mencoba memfasilitasi dari sisi pertolongan pertama dan juga untuk memfollow up dan juga memfasilitasi bagaimana misalnya ada kebutuhan panik gitu misalnya tadi misalnya ada sesuatu kemarin Bapak Ketum juga menyampaikan ada misalnya kasus misalnya terjadi yang perlu segera tindakan, minimal sudah ada advice dari dokter hewan dari yang mengerti bagaimana menindaklanjutinya. Jadi nanti kita kembangkan ada panic button yang melewati proses tagihan. Nanti itu lebih ke nanti mekanismenya langsung kepada memberitahukan kepada dokter hewan yang sedang online dapat memberikan memberikan pertolongan pertama atau advice. Lalu yang izin membacakan pertanyaan berikutnya adalah pasien megang rekam medis, apakah ini perlu? Posisi kami mungkin lebih karena sebagai sebelumnya ya pemilik hewan juga, ini posisi kami perlu tahu, misalnya mempelajari, karena itu bagian dari pembelajaran kami, misalnya sakit-sakitnya yang dari hewan ini, jadi itu apa saja. Jadi lebih mengenal hewannya, lebih tahu apa yang harus dilakukan, do and don'ts-nya. Jadi lebih mungkin secara global tidak perlu detail, tetapi rekam medis ini secara umum pasti bisa lebih dibaca atau lebih dimengerti oleh Bapak Ibu dokter hewan yang membaca lebih memahami lebih jelas. Jadi itu bisa sebagai tadi langkah asinkronis tadi. Jadi data-data sudah dipegang. Jadi pada saat mau observasi atau memberikan advice setelah datanya itu sudah ada, jadi akan lebih memudahkan atau bisa membantu advice-nya lebih akurasinya lebih baik gitu dibandingkan misalnya tidak memegang sama sekali, karena diharapkan ini menjadi histori dari hewannya itu sendiri. Jadi hewan itu misalnya diadopsi oleh orang lain, maka data-data medisnya pun sudah diketahui, misalnya pernah operasi kah atau pernah dikasih vaksinasi kah atau tidak, seperti itu. Jadi lebih kami ke bagaimana posisi si hewan itu datanya tetap ada, dan juga misalnya ada peralihan ke dokter lain, jadi bisa memudahkan dokter lain juga, atau merujuk ke dokter lain, jadi datanya juga akan ikut terujuk seperti itu. Itu sementara Bapak Ketum. Mungkin ada yang langsung selain dari chat. Baik, silahkan. Kalau ada yang mau langsung, Dokter Nata, monggo silahkan. Suaranya belum keluar, Dok. Dok Nata Kusuma, suaranya belum keluar. Apakah suara saya bisa didengar? Nah, sekarang udah bisa, silakan. Yang terhormat Bapak Ketum, Pak Dr. Wadi Namaro, Pak narasumber, aplikasi ini memang sangat diperlukan dalam kondisi saat ini dan ke depan. Saya mencermati tadi ini menjadi sebetulnya aplikasi ini mempercepat proses dari diagnosis dari seorang dokter, karena sebelum tatap muka
dokter sudah mengetahui pasien untuk mengisi aplikasi ini. Setelah tatap muka, tentu aplikasi ini sangat bermanfaat jika rawat jalan atau melalui setelah pasca treatment. Jadi saya yang saya tanyakan tadi Californian, I would like to drink some water. Minta deh. Pada Pak Ketum tadi, kalau ini memang tadi sudah dijelaskan belum menyangkut kepada tatap muka, belum menyangkut pada diagnosa, hanya awal dan akhir. Jadi saya ingin segera ini aplikasi ini bisa kita dapatkan, yang pada dasarnya adalah mempercepat dari proses penetapan diagnosa. Namun saya yakin pasti tatap muka menjadi hal yang keharusan untuk sebuah pemeriksaan hewan atau ternak itu sendiri. Terima kasih Pak narasumber. Siap, terima kasih Bapak Dr. Nata Kusuma. Ibu moderator. Ya, mohon maaf Dok, tadi kehilangan jaringan. Maklum Dok, di daerah Gorontalo, jadi hujan deras sedikit, jaringannya agak-agak lumayan susah gitu ya. Ya, demikian itu tadi pertanyaan dari Dok Nata Kusuma, mungkin perlu ditanggapi atau sudah? Sudah. Siap. Jadi izin mungkin tambahan menanggapi bahwa memang posisi kami sebagai fasilitator membuka masukan dan kritik dari Bapak Ibu dokter, utamanya adalah momen ini adalah kami mendapat masukan supaya kami juga tetap sesuai dengan koridor kode etik dari dokter hewan seperti itu. Jadi mungkin kami bisa diberi masukan dalam baik dalam rem-remnya, rambu-rambunya, dan juga mungkin ada masukan mengenai penambahan fitur-fitur yang bisa mendukung pelaksanaan pelayanan jasa kesehatan dari dokter hewan seperti itu, Bu. Izin Bu Dr. Lely, ini juga pertanyaan bahwa bagaimana juga dengan data rekam medik yang sangat rahasia berkaitan dengan permintaan pasien. Diharapkan kami juga dapat masukan mana yang mungkin data-data yang harus atau dirahasiakan, mana yang bisa di-sharing atau bisa berbagi dengan pemilik hewan. Kami membuka masukan dan membuka kritikan supaya pengembangan ini juga bisa membantu tadi pelayanan jasa kesehatan hewan. Terima kasih Ibu MC, Ibu Dokter. Ya. Terima kasih Pak Rizka. Alhamdulillah ini ada yang raise hand Pak Rizka dari Dr. Dwi Windiana. Ya, Bu Dokter, monggo Bu Dokter, apa ada yang bisa ada pertanyaan atau ide atau apapun itu, mari disampaikan Bu Dokter. Tempat waktu silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner. Tadi saya melihat adanya akan pengumpulan data juga dari kegiatan penyembelihan hewan kurban ya. Ya. Nah, ini gimana nih? Memang penyembelihan hewan kurban itu ada di masyarakat. Namun itu kan juga di bawah pengawasan dokter hewan dan itu sudah ada aplikasinya di bawah pengawasan dokter hewan. Data-data tersebut itu juga diteruskan ke bagian dinas dan juga diteruskan ke dinas. Halo, ini kok ada suara masuk ya? Ya, silakan lanjut. Masuk Bu Dokter, silakan lanjut Bu Dokter. Jadi data-data tersebut meskipun pelaksanaannya kurban di masyarakat tetap di bawah pengawasan dokter hewan, tetap di bawah pengawasan dinas setempat, di mana
data-data tersebut juga hasil tidak saja jumlah ternak yang disembelih, tapi antemortem dan postmortem itu dilaporkan ke kesehatan masyarakat veteriner. Aplikasinya sudah ada. Jadi bagaimana ini dengan aplikasi dari Bubu sendiri? Toh mereka sudah ada gitu ya. Ini apakah sudah ada sinergisme untuk sama-sama mengumpulkan data atau bagaimana ya, supaya tadi tentunya kalau dari lokasi yang sama tentunya semua data akan sama. Lalu bagaimana ini? Karena juga tadi menyangkut kerahasiaan juga, karena ada terkait juga pemeriksaan antemortem postmortem yang memang ada beberapa hewan juga yang tidak bisa langsung disembelih karena berbagai hal yang harus ditunda. Nah, itu juga gimana ini sinergismenya dari Bubu ini supaya tadi antar pemerintah dan yang ada di sini sinergis untuk sama-sama menghimpun data. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara singkat pertanyaannya itu bahwasanya pemeriksaan hewan kurban, data hewan kurban itu sudah ada mekanisme untuk melaporkannya gitu ya Bu ya, Bu Dokter ya. Jadi mereka juga punya aplikasi di dinas untuk melaporkan data pemeriksaan hewan kurban atau data hewan kurban. Lah bagaimana sinergisnya dengan Bubu ini? Apakah itu tidak nanti merusak istilahnya ada rahasia gitu juga kan? Karena ada juga rahasia. Apakah itu nantinya akan disinergiskan atau bagaimana? Monggo, Pak Rizka. Ya, terima kasih Ibu Dr. Dwi. Izin ini kami sampaikan lebih ke rencana ke depan. Diharapkan mungkin kami berperan sebagai pelengkap dari yang sudah ada jika memang dibutuhkan. Karena kami melihat ke depan bahwa adanya hewan produktif itu juga mungkin perlu ada seperti bimbingan seperti itu. Karena saya kebetulan juga sempat di Kemenko Perekonomian sebelumnya, dan sekarang kebetulan di Pemprov DKI kita melihat bahwa saya pribadi melihat bahwa adanya perlu pengembangan dari menjaga hewan-hewan yang misalnya peternak yang lokal ya, misalnya di daerah juga bisa konsultasi kepada dokter hewan yang mungkin sudah ada yang sudah ada dan ada yang belum ada. Jadi kami mencoba membantu atau mendukung dari yang mungkin sudah ada. Kebetulan memang Bu izin masih pengembangan, jadi kalau misalnya tadi dibutuhkan kami support, tapi kalau memang sudah lengkap kami mencoba mendukung dari sisi lain yang mungkin kami akan coba mendukung dari kegiatan yang sudah ada seperti itu Bu. Jadi saat ini belum sampai ke yang Ibu sampaikan. Jadi ke depannya kita justru melihat kalau memang kita bisa membantu berkontribusi dari Bubunya, kita akan coba berkontribusi seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizka. Jadi bahwasanya dukungan untuk yang pemeriksaan hewan kurban ini masih dalam tahap dikembangkan gitu ya Pak Rizka ya. Jadi belum ada fiturnya untuk saat ini di Bubu, tetapi tidak menutup kemungkinan ke masa depan itu nantinya fitur untuk hewan kurban ini akan ada untuk melengkapi yang sebelumnya, dan ini kan bisa menjadi pilihan gitu, enaknya pakai yang mana, mungkin seperti itu Bu Dokter Windy. Kemudian ada yang raise hand lagi, Dokter Diah Andriani. Halo Dok. Halo Dok, terima kasih Dokter, dengar suara ya, saya Dok? Silakan Dok, bisa Dok, silakan Dok. Saya tertarik sekali ya karena perkembangan dokter hewan ini terhadap digitalisasi ini sungguh luar biasa menurut saya. Ini apresiasi yang luar biasa terhadap profesi ini, terutama untuk Dokter Munawarah sendiri ya, dengan segala manuver-manuvernya ini menurut saya ini bagus sekali dan perlu didukung untuk kita semua. Namun kalau saya boleh mencermati, satu, kita tuh yang kurang adalah aturan hukum sendiri yang mengatur tentang legalisasi dari pelayanan medik veteriner sendiri. Contoh nih, seperti yang saya bilang tadi tentang rekam medis. Nah, kita sendiri nggak ada tuh acuan hukumnya yang tepat. Kalau kita melihat sendiri, kalau kita mengadopsi dari peraturan Menteri Kesehatan tentang rekam medis,
Di sana sudah dijelaskan rinci apa sih yang harus teman-teman medik veteriner yang sudah praktek ini yang harus ada dan mana yang harus dilapor ke dinas. Tidak terlepas bahwa itu juga berlaku untuk teman-teman yang praktik untuk dokter hewan besar seperti kayak apa ya ternak dan lain-lain, itu wajib untuk apa namanya terlapor ya di PBPDHI ataupun juga dinas apa namanya ini dinas kita di bawah di mana ya ini dinas peternakan misalkan seperti itu. Dan kita masih belum ada, saya lihat acuan hukumnya itu belum ada. Nah, kalau kita mengacu ke sana dengan adanya aturan bubu ini, kalau misalkan mereka mau lihat apa ya ringkasan apa rekam medisnya begitu, kita mengacu aja sama kalau misalkan nyontek gitu ya. Di sana udah dijelaskan kalau di manusia yang boleh dimiliki oleh pasien sendiri itu adalah ringkasan, bentuknya adalah discharge summary, bukan dokumen isi rekam medis. Nah, keseluruhan isi rekam medis itu adalah bahasa-bahasa medis yang itu sebagai penjembatan antara para kolega satu dengan yang lain. Karena kalau bisa kita yang dikhawatirkan adalah satu penyalahgunaan. Ini saya seringkali melihat beberapa dari rekan-rekan yang di lapangan, misalkan nih sosial begitu ya dengan para apa ya penggemar anjing atau kucing, lalu mereka melakukan pelayanan medik veteriner dengan pengadaan obat-obatan. Nah, saya mencermati obat-obatan kaitan dengan anestesi dan lain-lain, ini kan seharusnya dengan under prescription. Nah, ini bagaimana apa namanya PDHI sendiri memiliki peran dan kewenangan untuk paling tidak memberi sanksi ya terhadap hal-hal yang waduh nggak bisa nih ini merupakan apa namanya ini udah merupakan wilayah kami nih dan ini adalah wilayah yang harus mereka memberikan respek kepada kita semua kira-kira seperti itu. Nah kalau misalkan ini ada jembatan komunikasi seperti ini paling tidak ada aturan main. Aturan mainnya bagaimana? Jadi satu yang saya cermati pembedaan dari sisi ini adalah sisi tatanan ekonomi dan satu sisi memang ini adalah dari segi medik veteriner yang terkait dengan medis murni walaupun ini adalah subjeknya hewan. Nah kita masih belum tentu juga masih belum mengerti juga artinya siapa yang memiliki terhadap rekam medis itu sendiri batasannya seperti apa ini rasanya PR banget ini ya untuk kita semua paling tidak kita sepakat dulu begitu. Kalau misalkan ini dicermati, saya khawatirnya nanti terjadi bias. Artinya yang mana yang bisa menjadi komunikasi yang bisa kita share melalui digital, ataupun komunikasi yang memang harus datang, karena pada dasarnya untuk memperoleh suatu diagnosa medis sendiri yang baik itu ada tahapannya. Kira-kira seperti itu sih, saya senang, tapi ini juga membuat kita punya banyak PR gitu. Artinya sebelum ini betul-betul di launch, paling tidak kita punya aturan main dulu. Itu rasanya akan lebih tepat, lebih kita jadi merasa confident sebagai veterinarian, dan juga satu lembaga PDHI ataupun dinas yang saling terikat antara dengan satu dengan lainnya, ini kita menjadi punya satu visi, satu fokus yang baik. Karena menurut saya semua penyakit yang kaitannya dengan human atau zoonosa dan lain-lain, sudah saatnya loh dokter hewan ini kita juga memiliki peran. Wah ini di lapangan nih kok kayaknya ada anomali nih, ada sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang baru mungkin. Kenapa kok kita tidak bergabung dengan mereka jadi satu lini kolega yang kita akhirnya jadi di bagian research. Data terdepan memang kita dapatkan karena suka nggak suka kita memang yang ada di lapangan begitu. Nah ini kalau misalkan diformulasikan jadi lebih cantik, lebih manis, jadi nggak ada option. Artinya dengan segala macam dinasnya seperti apa, karena kita memiliki one vision, I think kita satu punya bentuk form yang pas gitu. Artinya PBHI yang mendaungi seluruh veterinarian praktik di seluruh Indonesia punya data, itu pun equal dengan dinas yang punya, dan itu tujuan yang sama untuk perekonomian kemasyarakatan veteriner. Saya rasa seperti itu. Terima kasih Ibu Moderator. Ya, terima kasih banyak Dokter Dia. Jadi Dokter Dia ini
mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Rizky dengan Pak Ketum PBPDHI ya, menyangkut aturan-aturan yang harusnya PBPDHI juga ikut dalam pengaturan kayak pengaturan rekam medis dan aturan-aturan yang sifatnya memang harus ke veterinarian gitu. Silakan untuk Dok Mun dulu ya, kayaknya ya, untuk menanggapi pernyataan dari Dokter Diah. Terima kasih, monggo Dok. Baik, terima kasih Dokter Diah. Dokter Diah di mana? Saya ceritanya newbie nih, Bapak Ketum. Ini benar-benar saya sebelumnya malah istilahnya dari mulai tahun 2007 saya malah banyak di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo ini Pak Ketum. Jadi karena saya sudah sering saya di bagian etik penelitian Bapak Ketum. Ini baru setahun ini setahun ini saya kepengen kembali lagi untuk berpraktik dan wow, saya salut dengan apa yang dilakukan oleh Anda. Saya terutama ini nih, huge fan dari Bapak Ketum nih. Congrats. Terima kasih. Memang sejak saya pengen menjadi ketua umum itu, saya sudah mencanangkan bagaimana PDHI ini menjadi sebuah organisasi yang profesional. Ya, ini harapan kami. Jadi alhamdulillah selama 2 tahun ini saya sudah mencoba membawa PDHI ini menjadi organisasi yang bisa kita banggakan bersama. Ya, paling tidak salah satunya saya boleh pamer sekarang kita alhamdulillah diridhoi punya gedung PDHI. Wah, ini banget. Aduh, proud. Jadi silakan nanti Dokter Diah kalau ke Jakarta bisa main ke gedungnya PDHI ya, Geraha Dokter. Saya memantau terus Pak Ketum dan saya termasuk saya senang sekali dengan geliat veterinarian tahun-tahun ini luar biasa sekali. Mungkin kita bisa lebih menyatukan lagi ya Pak Ketum ya supaya kita paling tidak sejajar dengan teman-teman kolega yang lain, baik itu Dokter Gigi maupun dokter. Ya, saya yakin Dokter Diah karena berkecimpung di kedokteran manusia pasti tahu ya, ID itu sekarang sampai di mana, PDGI sampai di mana. Nah ini kita merasa pengen sama-sama dengan mereka karena kita sama-sama. Sudah saatnya Pak Ketum dan rasanya dengan Pak Ketum saya yakin ini sudah tidak menjadi angan-angan ya. Insya Allah mohon dukungannya selalu. Jadi berkaitan dengan paparan yang disampaikan Dokter Diah tadi, saya setuju ya. Memang kita ini prihatin ya, karena kita ini di bawah Kementerian Pertanian. Nah ini yang jadi masalah kita ini. Kalau kita ini punya Kementerian Kesehatan Hewan, ya insya Allah semua aturan-aturan yang ada ini bisa cepat dibuat ya. Nah sementara ini karena kita ini di bawah Kementerian Pertanian, nah, Kementerian Pertanian ini kalau saya katakan fokusnya itu masih mungkin 75% itu fokusnya kepada pertanian. Sehingga fokus untuk kegiatan kesehatan hewan itu kalau saya bilang 25% itu pun mungkin terlalu besar ya. Tetapi kami tidak pernah berhenti ya, selalu memberi masukan-masukan. Kebetulan kolega-kolega kita juga banyak yang di Kementerian Pertanian. Insya Allah memang aturan-aturan mengenai perkembangan 4.0 ini memang belum ada satupun di Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, insya Allah mungkin saya masih punya waktu lagi selama 2 tahun ini saya coba memberikan masukan-masukan ke Kementerian Pertanian agar hal-hal yang disampaikan oleh Bu ini ada payung hukumnya. Ya, sementara ini saya katakan memang belum punya payung hukum kita. Tapi kita tidak bisa berhenti, tetapi kita yang harus memberikan satu dukungan apa-apa yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Kita yakin yang namanya teknologi ini tidak mungkin kita lawan, ya, tidak mungkin kita lawan. Tetapi harus kita yang bisa memberikan satu kerja bersama sehingga terbentuklah suatu undang-undang ataupun peraturan, minimal peraturan Menteri Pertanian yang kebetulan kita masih di bawah mereka. Saya pernah mengusulkan di awal-awalnya kita ini harus punya Direktur Jenderal Kesehatan Hewan supaya fokus kepada kesehatan hewan. Nah ini masih menjadi mimpi dan insya Allah mimpi kita sudah berani, kemudian bagaimana kita mewujudkan mimpi itu. Betul sekali Pak Ketum. Oke, mohon dukungannya Dokter Diah
Matur nuwun. Semangat Pak Ketum. Pak Ketum, saya rasa boleh saya tambahkan sedikit ya Pak Ketum. Ini saya rasa kalau saya lihat debut dari teman-teman veterinarian ini, kalau saya lihat saya cukup salut dan bangga ya dengan teman-teman yang kalau saya di rumah sakit itu cerita apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kedokteran hewan tuh mereka nganga-nganga loh, Bapak Ketum ya. Artinya saya ini penguji etik untuk protokol kesehatan apa namanya terkait penelitian kalau di rumah sakit kami. Nah ini mereka tanya, kok bisa ya orang dokter hewan itu ngomong anestesi bisa nyambung, dokter bedah nyambung. Kita betul-betul multitasking, multitasking banget. Cuman yang belum ada adalah belum ada laporannya Pak Ketum. Jadi saya rasa bubu ini bisa kita jadikan kayak apa ya kendaraan supaya paling tidak Bapak Presiden mulai melihat bahwa, wih gila nih dokter hewan ketinggalan nih, saya perlu kasih tempat gitu. Karena kita nggak pernah show off Bapak Ketum. Mungkin saatnya sekarang di bawah Pak Ketum ini kita bisa show off dengan cara yang apa ya, dengan cara yang tepat bahwa ini kalian belum tahu zoonosa, aku sudah kasih warning dulu loh gitu. Saya dukung Pak Ketum, sudah saatnya dokter hewan paling tidak menjadi satu pelopor kesehatan global untuk Indonesia. Baik, terima kasih Dok. Jadi alhamdulillah ini nih satu-satunya aplikasi yang berkaitan dengan kedokteran hewan yang mendapat dukungan langsung dari Kementerian Perekonomian. Nah ini luar biasa ini, karena ini merupakan berarti melalui step Kementerian Perekonomian mereka sudah melihat ada suatu kebutuhan. Nah moga-moga ini kalau Pak Airlangga ngobrol sama Pak Jokowi bisa disampaikan harapan kami. Demikian ya Mbak Dr. Dia, terima kasih 100%. Saya applause dengan saya appreciate dengan Dr. Dia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ditambahkan oleh Mas Rizka? Mungkin ada yang keterkaitan dengan jadi pasien ini kan ada kalanya tidak bisa hanya lewat aplikasi gitu. Jadi ada hal-hal tertentu juga wajib untuk kunjungan atau secara tatap muka langsung. Gimana ini Mas Rizka? Siap Ibu MC. Jadi memang kami concern terhadap adanya paling utama itu adalah tatap muka, tatap muka. Jadi seperti yang tadi disampaikan juga Dr. Dia, terima kasih atas sebagai insight juga bahwa kita ini bubu ini sebagai kendaraan. Jadi nanti kendaraan ini siap untuk dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari dokter hewan dan juga klien atau pemilik hewan. Jadi buku ini siap masih baru dan siap untuk dimodifikasi, di-upgrade supaya bisa maksimal dalam pelayanan kesehatan dari dokter hewan seperti itu. Dan untuk terkait kerahasiaan atau seperti apanya, nanti kami juga tinggal mengikuti rem-rem atau rambu yang sudah ditentukan. Karena kami sudah didukung penuh juga oleh PDHI, jadi secara kalau garis besar haluan negara itu kami akan mengikuti apa yang setelah ditetapkan oleh PDHI sebagai induk dari seluruh dokter hewan. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa ini. Ada beberapa yang raise hand lagi. Wah, Bapak Asisten Deputi juga ikut raise hand nih. Monggo, Pak Dokter Hewan Pujostio. Monggo, Pak Dokter. Di-unmute dulu. Ya, monggo. Ya, terima kasih, Dokter Leli. Apakah suara saya sekarang bisa lebih baik? Bagus banget. Ya, silakan. Soalnya kebetulan tadi di jalan, di kendaraan, jadinya ya maklum sinyalnya naik turun tergantung sinyal juga. Dan ini juga belum sempat sampai di rumah, jadi masih nyangkut di jalan. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi dari maksud tujuan kita ini. Baik, para teman-teman kolega, dokter hewan, Mas Rizka, yang juga mantan di Kemenko Perekonomian. Ya mohon maaf tadi pagi Pak Saiful kontak saya, tapi biasalah. Karena kita kesibukan padat, saya cari-cari waktu untuk ngelurusin badan gitu. Jadinya nggak sempat untuk komunikasi langsung Mas Rizka. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Munawaroh terkait bagaimana kebutuhan kita ke depan dan sekaligus juga regulasi-regulasi yang harus kita perjuangkan. Betul sekali yang disampaikan oleh Dr. Munawaroh.
memang sampai saat ini profesi kedokteran hewan dan juga segala fungsi-fungsinya masih terpaut di Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan lebih khusus lagi ada 2 direktorat di Ditjen PKH, yaitu Direktorat Kesehatan Hewan itu sendiri yang terkait di sisi hulu untuk ternak ataupun satwa-satwanya atau hewan-hewannya. Yang kedua adalah Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner yang lebih ke arah jaminan produk dari hewan-hewan ternak tersebut. Nah, ini memang persoalan ketika kita bicara masih di bawah kelembagaan Kementerian Pertanian yang notabene adalah menangani masalah pangan. Sehingga peran dokter hewan ini masih difokuskan untuk menunjang keberhasilan pangan, baik di sisi hulu maupun di sisi hilir di tingkat konsumen. Makanya ada Direktorat Kesehatan Hewan dan Direktorat Kesmapen. Tentunya dengan peraturan yang ada dan juga upaya-upaya kita, harapannya kita akan semakin berkembang. Dulu kita memang orientasi penuh 90% mungkin kepada dunia peternakan. Tapi ketika zaman ini berkembang sampai sekarang, tentunya pemilik-pemilik hewan kesayangan dan sebagainya semakin banyak. Dan ini menjadi hal yang lebih penting. Ditambah lagi bahwa kita juga bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat veteriner terkait dengan produk pangan, termasuk juga lingkungan. Jadi lingkungan ini juga merupakan bagian dari tusi dokter hewan. Oleh sebab itu kita tidak boleh meninggalkan, hanya berkutat pada hewan ternak atau hewan kesayangan saja, tetapi semua lini yang terkait dengan kesehatan. Nah, ke depan kita memang menuju kepada pendekatan One Health. One Health ini tentunya akan melibatkan semua pihak, baik dokter manusia maupun dokter hewan dan ahli-ahli lainnya, termasuk di sini adalah ahli kesehatan, farmasi, lingkungan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita harus sama-sama berjuang untuk itu. Nah, memang persoalannya ketika kita bicara kelembagaan saat ini, kita masih di bawah Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian koordinasinya adalah di Kemenko Perekonomian. Sementara ketika kita bicara kesehatan secara umum, koordinasinya adalah di Kemenko PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, ini juga suatu persoalan, kita harus berkoordinasi dengan baik dengan teman-teman di Kemenko. Karena Kementerian Kesehatan di bawah Kemenko PMK. Nah, oleh sebab itu saya sangat sepakat sekali kita dorong regulasi-regulasi yang bisa tadi meningkatkan peran dokter hewan. Nah, itu terkait dari tataran kebijakannya. Nah, saya mungkin mencoba untuk juga secara pribadi terkait dengan bagaimana terobosan-terobosan kita di era 4.0 ini, bahkan kita ke arah 5.0 ya, society ini. Nah, tentunya ini perlu kolaborasi bersama. Dan Bubu Plus ini merupakan salah satu terobosan penting dan barangkali ini merupakan satu-satunya. Ini harus kita kembangkan. Nah, memang terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, perizinan segala macam yang sudah diatur, ini harus kita sesuaikan. Kita juga harus melakukan regulasi-regulasi ke bawah. Bisa saja misalnya ada semacam SOP yang dibangun ya oleh teman-teman PBPDHI, sehingga tadi apapun yang menjadi kekhawatiran klien itu bisa ditanggulangi terkait rekam medis dan sebagainya. Nah, kemudian juga ini kan sifatnya memudahkan komunikasi antara klien, terutama pemilik hewan, dengan para dokter hewannya. Nah, ini merupakan bagian dari pembelajaran kita bersama. Saya yakin Bubu Plus ini juga sudah mengakomodir semua dokter hewan yang sesuai dengan bidangnya, karena kalau kita lihat sekarang ini sudah banyak, ada akuatik, ada satwa liar, ada termasuk juga hewan kesayangan, ternak, bahkan hewan-hewan kesayangan bisa kita bagi-bagi gitu. Nah, oleh sebab itu inilah kolaborasi bersama seluruh dokter hewan bisa di dalam program Bubu Plus ini bisa saling memberikan kontribusinya, karena bisa saja satu klien itu pertanyaan atau konsultatifnya tidak bisa harus langsung dijawab. Ini tentunya harus dikomunikasikan. Nah, oleh sebab itu jaringan komunikasi yang aktif ini harus dibangun. Nah, kaitannya dengan kegiatan-kegiatan pendataan segala macam tentunya harus disinkronkan dengan dinas-dinas di provinsi. Nah, oleh sebab itu bukan berarti mengambil alih peran dinas provinsi, karena sudah jelas tusinya di dinas-dinas provinsi, kabupaten, kota, sehingga ranah dari
aplikasi Bubu Plus ini tentunya pada ranah di awal, di proses pratindakan, karena nggak mungkin tindakan secara online gitu ya, karena ini harus dipertanggungjawabkan, terutama penggunaan obat yang harus di bawah kewenangan dokter hewan. Nah, tetapi ini akan memudahkan klien. Bahkan juga kalau kita kaitkan tadi dengan pengembangan satwa produksi atau hewan produktif, seperti tadi kurban. Bisa saja misalnya seorang pekurban ingin mengetahui sih bagaimana ciri-ciri hewan yang sehat yang bisa menjadi hewan kurban dan sebagainya. Ini akan sangat bagus sekali. Oleh sebab itu, tataran-tataran pra tindakan ini yang kita tingkatkan. Sehingga tadi ketika bicara hal-hal yang darurat, ini sudah ada pratindakan yang memudahkan teman-teman dokter hewan dimanapun nanti. Ini mungkin sistemnya seperti kayak ojek online ya, yang terdekat, yang memungkinkan itu yang akan mengunjungi. Karena belum tentu juga dalam satu daerah ada permintaan tindakan, tetapi pada saat yang sama ada yang off. Kita maklumi mungkin dengan berbagai kesibukan, sehingga yang terdekat di antara wilayah tersebut dengan klien ataupun posisi pasien yang diberikan tindakan itu akan lebih cepat. Tetapi si dokter hewan sendiri sudah mengetahui problemnya dari aplikasi ini, karena pasti sudah ada komunikasi yang baik antara klien dengan pihak pengelola Bubu Plus ini, dan tentunya ini akan memudahkan semua tindakan-tindakan kita. Jadi pada prinsipnya dari semua yang kita lakukan sekarang merupakan salah satu terobosan, dan kita memanfaatkan dunia digital karena kita bersyukur walaupun di sisi negatif pandemi COVID-19 ini banyak membuat dampak masalah ya segala macam, tapi di sisi positifnya kita memacu pemanfaatan teknologi internet ini bisa untuk kebutuhan yang selama ini mungkin kita nyantai-nyantai saja. Oleh sebab itu ini akselerasi ini harus dilakukan, dan tentunya kami beserta teman-teman akan terus mendukung regulasi-regulasi yang memudahkan, termasuk juga mengembangkan profesi dokter hewan. Demikian Ibu Dr. Lely. Terima kasih Dr. Pujostio. Terima kasih banyak, ini banyak sekali masukan-masukan jadi terkait dengan Bubu Plus ini, bahwasanya nantinya Bubu sendiri sesuai dengan tidak akan menyalahi aturan hukum dan lain sebagainya. Jadi kita akan bersama-sama bagaimana nantinya aplikasi Bubu ini bisa bermanfaat bagi kolega-kolega kita, para dokter hewan, baik praktisi, hewan besar maupun hewan kecil. Kemudian, boleh mengomentari dulu? Ya Dok. Dipersilakan Dok. Jadi Bapak Ibu kolega sekalian, ini kita perlu bersyukur ya. Kita itu punya kolega yang kebetulan alhamdulillah menjadi asisten deputi perekonomian. Ini yang menyuarakan kita kepada ring 1 ya. Terima kasih Dr. Pujo. Terima kasih banyak ini Dok. Aplaus. Kita doakan bersama-sama ke depan dengan Bu Deputi, dan Bu Deputi baru bisa ke Pak Menteri. Nah, hari ini menunjukkan bahwa dengan adanya aplikasi ini melalui Mas Rizka, yang kebetulan juga punya teman dekatnya Pak Airlangga ya, Mas Rizka ya. Jadi moga-moga ini bisa kita suarakan terus ya, kita suarakan terus. Jadi seperti kata Mbak Diah tadi, ayo jangan berhenti. Kita harus selalu menyuarakan profesi kita ini agar menjadi sejajar dengan profesi-profesi yang lain. Sekali lagi terima kasih Dr. Pujo. Mohon supportnya terus-menerus ya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dok
Moon. Jadi PDHI harus show off terus gitu ya, kalau kata Dokter Dia tadi, harus tampil terus supaya segera nih pejabat-pejabat tinggi ini mengenal gitu profesi dokter hewan itu gimana sih, apa kelebihannya gitu. Dokter hewan itu luar biasa, yo anestesi, ya bedah, ya semuanya ya. Kalau di dokter manusia mungkin perlu spesialis itu, tapi di kita semua kita harus bisa. Ada pasien ini harus sesar, ya sudah kita jadi dokter kandungan ya. Gitu. Patah tulang kita jadi ahli ortopedi. Iya, makanya patah tulang jadi ahli ortopedi. Pokoknya semua, pas sarafnya juga jadi ahli neurologi gitu ya, Dok ya. Oh iya, pokoknya luar biasa ini. Cuma hanya saja mungkin di ring satunya belum mendengar gimana sih sepak terjang dari para dokter hewan dan kolega selama ini gitu. Masih banyak sekali pertanyaan. Tadi ada yang sempat raise hand, yaitu Dokter Hewan S. Marwan. Halo Dok, apa masih ada di tempat Dok? Dokter S. Marwan, apa masih ada? Kalau tidak ada, saya masih di mute mungkin. Silakan Dok S. Marwan. Ya, tadi raise hand, sempat raise hand. Ya, ini dia mau bicara tapi kok nggak masuk suaranya. Iya, Dok. Atau ke Dokter Agung dulu ya. Ada yang raise hand lagi, Dokter Agung? Ya. Ya, silakan Dokter Agung. Apa kabar ini, Dok? Selamat Kabar siang, baik, Dok. Alhamdulillah, selamat siang. Monggo, Dok, monggo. Ini topik yang sungguh luar biasa. Ada Bapak Dokter Hewan Pujo juga, Asdeputi bagian peternakan dan perikanan. Monggo, Dok. Pokoknya hari ini kita ungkapkan apa yang bisa kita ungkapkan. Monggo. Ya, terima kasih Dr. Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Moon, Pak Ketum, Pak Dr. Pujo, Pak Asdep. Ketemu lagi lewat virtual, Dok. Kemarin sempat ketemu dengan beliau di Makassar. Waktu itu kita bahas masukan tentang UUCK ya, Dok ya. Ya, berkaitan dengan apa yang tadi dibahas, ada satu hal yang menarik yang kita coba tarik, bagaimana kontribusi kita dalam sebuah aplikasi online seperti ini, aplikasi yang tidak hanya menghubungkan antara para dokter hewan dan kolega kita dan pasien kita, tapi ada harapan bagaimana peluangnya ada kita berkontribusi untuk menyatu dalam sebuah sistem informasi sampai ke pemerintahan pusat. Misalkan kita punya Isiknas, jadi yang real time begitu. Jadi walaupun mungkin kita coba menghubungkan antara pasca diagnosanya misalkan, bagaimana kita berkontribusi bahwa ada informasi diagnosa yang kita coba linkkan ke Isiknas kah, atau ke depan mungkin ada sistem informasi zoonosis dan emerging disease, karena tidak menutup kemungkinan teman-teman di klinik, jadi clinician kita itu mendapatkan informasi-informasi yang memang menarik gitu, yang bisa untuk dikelola dalam sebuah sistem informasi yang kontribusi kita kepada pemerintah. Tidak hanya urusannya kita dengan klinik kita masing-masing dengan klien, tapi dengan pasien juga. Tapi kita perlu berkontribusi melalui sistem informasi yang telah dibangun oleh pemerintah ataupun nanti yang akan dikembangkan oleh pemerintah berikutnya dalam bentuk sistem, misalkan sistem informasi tadi. Nah, hal-hal seperti ini apakah memungkinkan sehingga memang kita jelas berkontribusi, teman-teman di klinik juga berkontribusi ketika ada emerging disease misalkan yang perlu dikelola atau diolah data informasinya, pemerintah maupun kita sudah clear, bisa jelas membantu untuk mengarahkan diagnosanya misalkan dan seterusnya. Saya kira itu hal yang menurut saya menjadi satu hal terobosan ke depan kalau memang ini memungkinkan. Mudah-mudahan saja sistem ini bisa dikembangkan seperti itu. Saya kira demikian, Dr. Leli. Mudah-mudahan
bisa ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Agung. Ya, mungkin dari Mas Rizka. Halo Mas Rizka, masih monitor? Siap, Ibu. Halo. Ya, Siap. ini tadi dari Dok Agung gitu mengenai aplikasi ini gitu. Halo? Siap, Ya. siap Ibu. Mengenai Jadi, aplikasi Bubu Plus ini. Ya, silakan ditanggapi Mas Rizka. siap. Kami dari Bubu, tim Bubu siap mendukung kebutuhan yang salah satunya tadi disebutkan Dokter Agung. Jadi nanti sambil ini kebetulan juga masih baru Bu, masih baru launch. Jadi kami bisa dimodifikasi ataupun di-upgrade sesuai dengan yang tadi disampaikan Dokter Agung. Jadi kalau kami prinsipnya memfasilitasi dan sebagai kendaraan yang siap ikut mengantarkan apa kebutuhan dari dokter hewan. Seperti itu Bu, singkatnya dari kami. Ya, terima kasih Mas Rizka. Masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat Mas Rizka. Mungkin saya bisa bacakan ya Mas Rizka ya. Siap. Dari Dokter Hewan S. Marwan. Apakah mungkin konsultasi terjadi antar daerah atau antar provinsi, seperti konsultasi di media sosial, lebih banyak tentang penyakit hewan besar? Terima kasih. Mohon tanggapannya, Mas Rizka. Siap. Izin dengan kita menggunakan aplikasi online, diharapkan ini juga sebagai jembatan kita tidak terbatas oleh geografis. Jadi diharapkan bisa konsultasi siapapun yang online gitu. Jadi dan juga kalau misalnya untuk mengenai penyampaian pesan atau mengenai studi, penyampaian pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat juga kita sudah ada namanya Bubupedia. Jadi mungkin dari Bapak Ibu dokter ada pesan untuk yang masyarakat yang menggunakan bubu dan juga supaya biar tahu lebih kenal dengan dunia hewan, kami bisa menerima artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang kiranya dapat memberikan edukasi kepada masyarakat lebih banyak mengenai dunia hewan dan mengenai aturan-aturan yang terkait dengan kedokteran hewan atau mungkin tindakan seperti tadi, misalnya ada komunitas yang melakukan anestesi sendiri atau hal-hal lain yang memberikan obat. Nah itu yang kita coba memfasilitasi bagaimana mengedukasi ke mereka. Jadi nanti kita akan coba masuk ke dalam komunitas-komunitas dan kita harapkan dengan adanya di sini sudah tersedia tempat mereka benar-benar konsultasi dengan sesuai dengan ilmuannya. Jadi diharapkan komunitas-komunitas pun tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Ibu Enci. Ya, terima kasih Dok. Masih ada lagi nih dari kolom chat ini Dok, Mas Rizka. Dari Dokter Nata Kesuma dari Bali yang beliau tadi sempat bertanya secara langsung. Jadi ini masih ada satu lagi, apakah sudah disiapkan dalam fitur kesepakatan antara klien dengan dokter sehingga transaksi konsultasi garing terapeutik sudah disetujui, tentu dengan kewajiban klien sanggup untuk membayar jasa pelayanan medik veteriner. Jadi yang ditanyakan itu fiturnya, Dok. Fitur tentang kesepakatan antara klien dengan dokter. Monggo Mas Rizka. Siap, terima kasih Ibu. Dari fitur kami melalui siklus proses bisnisnya adalah dari klien mencari dokter yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya sudah ada spesifikasi untuk anjing, kucing, atau misalnya reptil, jadi bisa browse sendiri, bisa dicari, dan juga udah ditera bahwa jasa pelayanan konsultasinya seperti berapa, tarifnya berapa, seperti itu. Jadi dari klien bisa memilih dan posisinya nanti pada saat di awal bisa kontak dokter yang dibutuhkan, lalu di situ otomatis kalau kliennya sudah tahu dari awal berapa kesanggupannya, jadi dia akan mulai approach, dan kalau misalnya sudah mulai
udah mau ada konsultasi, dari dokternya juga dapat mengeluarkan invoice. Nah, jadi memang transaksinya adalah langsung dari klien dan dokter. Jadi kami masih lebih memfasilitasi, memberikan ruang seperti klinik online, jadinya klinik di cloud seperti itu. Nanti dokter yang bisa menyampaikan invoice-nya, dan kalau misalnya setelah sudah dari klien yang memberikan pembayaran untuk atas invoice yang telah dikeluarkan, lalu dokter bisa membuat submit bahwa sudah diterima. Gitu. Kalau sudah diterima, nanti tinggal setelah sudah diterima, nanti dokter bisa membuka akses dari fitur chat dan fitur video call. Jadi dengan harapkan fitur video call ini dapat lebih mendekatkan diri antara menjadi jembatan yang antara klien dengan juga dengan dokternya dan juga dengan hewannya itu sendiri. Jadi bisa lihat hewannya langsung, diharapkan seperti itu. Mungkin itu kalau misalnya ada kurang jelas bisa ditanyakan kembali, Dok. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Mas Rizka. Jadi aplikasi daripada Bubu Plus ini tidak menutup kemungkinan ini memangkas jarak dan waktu, gitu ya. Tidak mengenal letak geografis seperti yang ditanyakan Dr. Esmarwan tadi. Kemudian juga bahwasanya tetap akan mengedepankan etika-etika dalam pelayanannya gitu. Juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya aplikasi Bubu ini akan menambahkan fitur-fitur sesuai kebutuhan para kolega di sini. Jadi saatnya kolega-kolega bisa juga mengusulkan kepada Mas Rizka seperti apakah fitur yang cocok gitu yang kita pakai, yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan gitu. Jadi masih dalam tahap pengembangan terus ya Mas Rizka gitu ya. Jadi Bubu Plus ini tidak menutup kemungkinan akan disesuaikan dengan kebutuhan para kolega, para praktisi hewan kecil maupun hewan besar gitu. Kemudian masih ada yang minta kontak dari dokter hewan Agus Wardana. Apa boleh minta kontak Mas Rizky nantinya kalau kurang jelas untuk bertanya? Siap, Bapak. Bisa Bapak. Iya, bisa ditaruh di kolom chat kali ya, Mas Rizky ya. Siap. Iya, gitu. Saya kembalikan. Apa masih ada yang kira-kira yang masih ditanyakan? Oh, masih ada ini. Masih dari Dr. Nata Kesuma. Hanya memberikan saran. Bubu Plus dapat sebagai sistem pelaporan dokter hewan praktisi dan dikoneksikan dengan sistem kesehatan hewan nasional Ditjen PKH. Karena selama ini dokter hewan tidak tertib melaporkan pelayanan kepada dinas di wilayahnya. Jadi ini saran dari Dr. Nata kepada aplikasi Bubu Plus pada Mas Rizky, bahwasanya kalau bisa Bubu Plus ini terkoneksi gitu dengan sistem Isiknas gitu. Kita kan punya nih ada laporan melalui Isiknas, sistem informasi kesehatan hewan nasional gitu. Tetapi sampai detik ini banyak sekali kolega-kolega kita yang kadang-kadang tidak mau nih melaporkan gitu kejadian-kejadian penyakit yang ada di wilayahnya ke Isiknas. Nah, nantinya ini apakah bisa nanti penambahan fitur dari Bubu Plus untuk menyikapi beberapa kolega yang mungkin kesulitan untuk melaporkan secara sistem dengan Isiknas gitu. Mungkin melalui Bubu nanti lebih simple atau bagaimana gitu. Itu saran dari Dr. Nata Kusuma. Kemudian izin boleh respon, Bu? Dokter. Boleh Mas Rizky, langsung saja direspon. Ya, silakan. Terkait masukan Pak Dokter bahwa memang ini kita coba memudahkan bagaimana pencatatan itu tadi, manajemen rekam medisnya tadi, catatannya supaya biar lebih mudah dan bisa kapan saja, misalnya posisinya sedang online bisa online, atau misalnya lagi mengunjungi klinik langsung di-input dalam aplikasi. Jadi nanti akan bisa jadi istilahnya tidak perlu kerja dua kali menginput di aplikasi lain atau di sistem lain. Jadi bisa langsung terkoneksi di Bubu. Dan kami memang lagi
penjajakan ke Jakarta, DKI Jakarta. Nanti kita lewat Jakarta Smart City untuk mencoba kolaborasi dengan Dinas KPKP di DKI Jakarta. Jadi diharapkan mungkin awal-awal jadi langkah-langkah kecil yang diharapkan bisa nanti ujungnya mengkoneksikan ke sistem kesehatan nasional. Jadi kami memang awalnya ke Jakarta Smart City dulu karena kami lihat mungkin dari sistem dari Jakarta harusnya siap. Jadi kita harapkan dari situ membuka ke pemerintah atau dinas-dinas lainnya yang di daerah lain, sehingga nanti baru masuk ke yang nasional. Kalau misalnya bisa langsung nasional, ya kami mungkin juga siap mendukung dari pertama dengan bimbingan dari PDHI dan Bapak Ibu dokter sekalian. Jadi kami siap untuk coba ikut membangun harapan-harapan yang diinginkan atau yang ingin dicapai oleh dokter hewan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rizka. Masih ada 2 penanya Mas Rizka. Setelah itu mungkin kita akan sudahi karena memang waktu juga kita jadwalkan sampai jam 14 WIB atau 15 WITA. Jadi masih ada pertanyaan ini dari Dokter Hewan Esmarwan. Apakah sudah boleh nih aplikasi ini diberikan kepada ke komunitas-komunitas? Kemudian yang kedua, nanti bisa langsung ditanggapi ya Mas Rizka supaya saya bacakan dulu. Dok, apakah dalam aplikasi ini pasien atau klien meminta terapi jarak jauh atau pemeriksaan jarak jauh? Apakah tidak melanggar kode etik layanan medis? Nah, seperti yang tadi ini berarti. Mohon dijelaskan Mas Rizka. Ibu, terkait rekomendasi kami harapkan memang kami bisa direkomendasikan ke komunitas-komunitas supaya ini bisa langsung berjalan secara nasional. Nanti mohon bantuan dari Bapak Ibu, kesediaan Bapak Ibu dokter untuk bisa ikut berpartisipasi untuk masuk ke dalam aplikasi bubunya. Jadi supaya nanti bisa dari komunitas konsultasi langsung ke Bapak Ibu dokter. Dan juga untuk terkait dengan meminta terapi jarak jauh, tadi kami lebih ke disampaikan adalah di first aid atau di observasi awal. Jadi kita tetap mengikuti apa yang utamanya kode etik dari layanan medis. Ini tetap mengutamakan tatap muka. Jadi kami lebih ke posisi observasi awal dan follow up yang kiranya membutuhkan hubungan komunikasi yang lebih dibandingkan sekedar chat saja gitu. Jadi dan juga kita database-nya juga supaya biar terus terjaga seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rizka. Ini ada pertanyaan atau saran ya, mungkin kepada Bapak Ketum juga gitu. Jadi apakah nggak sebaiknya nih aplikasi Bubu ini menjadi aplikasi profesi dokter hewan saja? Ya. Jadi bisa nggak nih kalau aplikasi Bubu Plus ini jadi aplikasinya dokter hewan gitu, Dok Mun sama Mas Rizka. Jadi kalau semuanya punya, kemudian kalau terima pasien, pasiennya juga diajak untuk download ya aplikasi ini. Jadi nanti akan seiring si pasien punya rekam medik untuk kliennya, untuk hewan kesayangannya, dokter hewannya juga memiliki aplikasi untuk rekam mediknya gitu. Gimana Dok Mun sama Mas Rizka? Monggo Dok Mun. Baik, terima kasih. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita dukung bersama. Dan saya yakin kalau PDHI mendevelop sistem ini sendiri, ini sangat tidak mungkin. Karena memerlukan biaya budget yang sangat besar. Makanya kami mencoba mengambil satu penawaran kerjasama dengan Bubu. Ya. Bubu ini mengikuti arahan dari PDHI. Jadi Bubu ini mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh PDHI. Sehingga kami berharap dengan adanya aplikasi ini yang dalam tanda petik bahwa ini didukung oleh pemerintah, ya. Oleh karena itu sudah saatnya kita sama-sama menggunakan aplikasi Bubu ini dan kemudian masyarakat pun nanti juga akan menggunakan aplikasi ini dan sekama dikatakan oleh Dr. Esmarwan tadi bahwa ini bisa link antar provinsi, antar kabupaten, ya. Jadi artinya masyarakat ini bebas mau berkonsultasi dengan siapa.
Di sini sudah kita batasin bahwa semuanya harus menganut VCRP. VCRP itu veterinarian, ya, klien, ya, kemudian pasien itu harus sudah punya relasi atau hubungan. Sehingga di sini sifatnya adalah daripada masyarakat itu bertanya kepada Google, akan lebih tepat bertanya kepada dokter hewan. Nah, karena kita paham penyebaran dokter hewan itu tidak merata di seluruh Indonesia, maka aplikasi inilah yang menjembatani agar masyarakat ini bisa menemukan dokter hewan dengan mudah. Ya. Dan saya berharap memang Bubu ini khusus hanya untuk veteriner. Kalau yang Halodoc, ya, saya katakan Halodoc itu mereka orientasinya lebih banyak kepada bisnis. Ya. Kalau ini adalah orientasinya kepada profesi dan pelayanan kepada pet lover. Ya, karena aplikasi ini saya sudah mencoba sendiri dan ini ada monetasinya, ya. Monetasinya ini artinya para dokter hewan ini boleh mencantumkan berapa biayanya per kali konsultasi. Dan ini sangat bagus bahwa dana konsultasi ini akan ditransfer ke rekening kita sebagai dokter hewan. Kemudian dari Bubu ini hanya meminta kurang lebih tidak lebih daripada 5%. Jadi misalnya saya pasang tarif 50.000 per kali konsultasi, maka yang berkonsultasi itu akan transfer dulu ke rekening saya sebanyak 50.000. Kemudian dari 50.000 itu saya punya kewajiban membayarkan 5% kepada Bubu. Jadi ini saya yakin ini sangat baik sekali kolaborasinya, di mana Bubu ini tidak bersifat komersil, tetapi kita sadar bahwa untuk memaintain aplikasi ini pasti Bubu membutuhkan biaya operasional. Ya, saya berharap silakan para dokter mulai mendownload aplikasi ini dengan mudah di Play Store, ya, dan silakan mulai mengisi datanya. Dan tolong di situ saya sudah minta kepada Mas Rizka bahwa yang akan menjadi konsultan di Bubu ini adalah seorang dokter hewan yang harus mencantumkan surat izin prakteknya. Ini sudah saya wanti-wanti kepada dokter Mas Rizka. Kalau dia tidak punya surat izin praktek, tidak bisa menjadi konsultan di dalam Bubu ini. Jadi itu tambahan saya, Dr. Lely, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kolega yang telah hadir pada hari ini, dan semoga para kolega tidak keberatan menggunakan aplikasi ini, karena inilah aplikasi milik PDHI yang bekerja sama dengan Bubu. Terima kasih, Dr. Lely. Ya, terima kasih Pak Ketum. Mungkin panjang lebar ya kita jelaskan tentang aplikasi Bubu Plus ini yang luar biasa. Semoga dapat membantu nantinya kerja daripada para dokter hewan untuk mengaplikasikan dalam prakteknya sehari-hari nantinya gitu. Mungkin saya beri satu kesempatan kepada Mas Rizka untuk closing statement. Kepada Mas Rizka, dipersilakan. Siap, terima kasih Bu Dr. Lely. Sesuai dengan tadi, prinsipnya adalah kami siap mendukung kegiatan pelayanan atau keilmuan dari profesi dokter hewan. Kami siap jadi kendaraan yang siap diverifikasi dan siap mengikuti rambu dan aturan-aturan yang ada. Karena prinsipnya kami juga dari sisi pet lover. Jadi secara visi One Heart tadi yang disampaikan Pak Asdiep juga kami One Heart terhadap prinsip dari yang kedokteran hewan tersebut. Itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizka. Sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari pengenalan aplikasi Bubu sebagai aplikasi komunikasi antara pasien dan dokter hewan terkini. Sudah tiba saatnya kita di penghujung acara, yaitu penutupan. Mungkin webinar ini akan ditutup langsung oleh Bapak Ketua PDHI, Ketua Umum PBPDHI, yaitu Bapak Dr. Hewan Haji Muhammad Munawwaroh MM. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Dr. Lely. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hewan Pujo Setio yang telah mengawal acara ini dari awal sampai akhir. Matur nuwun sangat. Kemudian kepada Dr. Mas Rizka ini, Mas Rizka sebagai foundernya Bubu, saya ucapkan juga terima kasih. Kepada Dr. Lely sebagai moderator, terima kasih telah
membawakan acara ini dengan baik, dan Dr. Arif Ervana. Kemudian kepada para kolega yang saya cintai dan saya banggakan, saya selalu menyerukan, ayo kita bawa profesi dokter hewan ini menjadi profesi yang sangat mulia. Kita ini profesi benar-benar yang memikirkan tidak hanya kesehatan hewan, namun juga memikirkan kesehatan manusia. Inilah yang disebut kita ini profesi yang sangat mulia. Mari kita bersama-sama selalu meningkatkan kompetensi dan mengikuti perkembangan teknologi, karena mau tidak mau teknologi ini harus kita ikuti, namun semuanya tadi harus dibuat satu pagar-pagarnya agar tidak melanggar kode etik dari keprofesian kita. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan selamat berjumpa pada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh PBPDAI. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Pak Ketua. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih kepada semua kolega yang telah hadir. Terima kasih Pak Dr. Hewan Pujo telah hadir membersamai kami hingga akhir acara. Luar biasa, sangat terhormat dan merasa terhormat PBPDHI dikawal dari mulai acara hingga terakhir. Terima kasih juga kepada semua para kolega dokter hewan dimanapun berada, semoga sehat selalu. Kita akhiri acara ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat dunia dan akhirat, dapat menyebarkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi dan dapat tetap melindungi sesuai logo kita ya, Merdeka Satwa ya. Jadinya tidak hanya kita kepada hewan, tapi juga kepada kesehatan manusia. Itu terima kasih. Apabila dari saya pribadi sebagai moderator ada kurangnya, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Terima kasih. Salam sehat Bapak Ibu. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih semuanya. Izin sukses selalu semuanya, sehat selalu, semangat. Terima kasih. Mohon pamit Pak Ketum. Mohon izin pamit. Silakan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.